Baik adik-adik yang terkasih, kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Katolik pada hari ini. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat satu tema tentang panggilan hidup berkeluarga. Mudah-mudahan kalian tetap semangat mengikuti pelajaran ini dan mudah-mudahan kalian tetap sehat walafiat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami aturkan kehadirat-Mu atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Bimbinglah kami dalam kegiatan pembelajaran ini, agar kami sungguh memahami makna hidup kami di dunia ini dan menghayati panggilan hidup berkeluarga, serta menghargai orang tua kami yang telah membangun keluarga, di mana kami menjadi bagian dari keluarga ini. Doa ini kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan oleh Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita mulai pelajaran kita. Ya, seperti yang kita sudah ketahui bahwa terbentuknya keluarga itu berawal dari sebuah perkawinan. Dan kita semua yakin bahwa dalam membentuk keluarga yang sudah dikukuhkan dalam sakramen perkawinan, setiap pasangan, baik suami atau istri, yang kemudian hadir juga anak-anak, mempunyai cita-cita luhur untuk membentuk keluarga yang harmonis. Oke adik-adik, selanjutnya bagaimana pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan itu? Ya, hal yang paling mendasar Gereja Katolik melihat perkawinan bahwa perkawinan merupakan sakramen. Ya, sekali lagi perkawinan sebagai sakramen. Dan apa konsekuensi dari pandangan Gereja Katolik tentang perkawinan sebagai sakramen adalah bahwa pasutri wajib menjaga kesucian perkawinan itu. Sekali lagi, pasutri wajib menjaga kesucian perkawinan mereka. Oke, adik. Selanjutnya ada dua sifat perkawinan Katolik, yaitu monogami dan tidak terceraikan. Tidak terceraikan maksudnya kecuali oleh maut yang memisahkan. Dan ini punya pendasaran biblis. Dalam Injil Matius kita sebutkan, karena apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kemudian sakramen perkawinan yang sudah diterimakan oleh pasangan suami istri ini menjadi akar pembentukan keluarga Katolik. Dan dalam dokumen gereja, keluarga Katolik ini dapat disebut sebagai gereja mini, atau dalam bahasa Latin, istilah Latin disebut Ecclesia Domestica. Yang kita yakini bahwa keluarga-keluarga Kristen ini merupakan pusat iman yang hidup, tempat pertama iman akan Kristus diwartakan, dan sekolah pertama tentang doa, kebajikan-kebajikan, dan cinta kasih Kristen. Dalam artikel Gaudium et Spes nomor 52, kita bisa lihat, keluarga adalah semacam sekolah kemanusiaan yang kaya. Akan tetapi, supaya kehidupan dan perutusan keluarga dapat mencapai kepenuhan, dituntut komunikasi batin yang baik, yang ikhlas dalam pendidikan anak. Dan kehadiran ayah yang aktif sangat menguntungkan pembinaan anak-anak. Akan tetapi juga perawatan ibu di rumah yang dibutuhkan anak-anak, dan seterusnya. Selain dokumen Gaudium et Spes, kita melihat yang kedua, pedoman pastoral keluarga. Dalam artikel Mawi tahun 1975 nomor 9.
kita makin menginsafi bahwa perkawinan itu persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyerahkan diri beserta segala kemampuannya untuk selamanya. Ya, dalam penyerahan itu suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan bantu-membantu. Hanya dalam suasana hormat menghormati dan saling menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Baik, satu hal yang dituntut dari kita untuk memaknai kehidupan keluarga sebagai satu panggilan hidup dan dapat menghayatinya dalam kehidupan keseharian kita di tengah keluarga. Ya, setiap anggota keluarga hendaknya membangun kebersamaan. Ya, ini sangat-sangat penting. Ya, dan perlu diingat juga bahwa pekerjaan tidak boleh sampai menyandra hubungan relasi satu dengan yang lain. Ya. Dan perlu disadari pula bahwa egoisme adalah akar dari keretakan dalam sebuah keluarga. Egoisme atau sifat ingat diri sendiri akan merusak hubungan harmonis dalam keluarga. Entah ayah dengan ibu, atau ayah atau ibu dengan anak-anak, dan seterusnya. Seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, atau yang kita sebut sebagai suami istri dan anak-anak, serta semua yang ada dalam keluarga tersebut, hendaknya saling menghormati, saling berbagi waktu untuk kebersamaan dalam keluarga. Dan sebagai sebuah keluarga Katolik, kita hendaknya hidup sesuai ajaran iman Katolik yang bersumber pada dua hal, antara lain kitab suci, Alkitab, dan ajaran gereja yang kemudian pada bagian berikut akan kita lihat secara bersama-sama. Mari terlebih dahulu kita melihat bersama dari Alkitab, Matius bab 9 ayat 1 sampai 16. Saya bacakan. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Baik, selanjutnya mari kita melihat bersama penjelasan berikut. Perkawinan itu sebenarnya persekutuan cinta antara pria dan wanita yang secara sadar dan bebas menyandarkan diri beserta segala kemampuan untuk selama-lamanya. Ya. Dalam penyerahan itu, suami istri berusaha makin saling menyempurnakan dan saling membantu. Dan karena hanya dalam suasana saling menghormati dan menerima inilah, dalam keadaan manapun juga, persekutuan cinta itu dapat berkembang hingga tercapai kesatuan hati yang dicita-citakan. Nah, sebab dengan menerapkan kasih seperti teladan Kristus, keluarga turut mengambil bagian di dalam hidup dan misi gereja dalam membangun kerajaan Allah. Ya, Tuhan sendiri menghendaki agar kesatuan antara suami dan istri tidak terceraikan, karena perkawinan merupakan tanda kesetiaan Allah kepada manusia dan kesetiaan Kristus kepada gerejanya. Tadi kita lihat di depan, perkawinan sebagai sebuah sakramen. Atau dengan kata lain, menjadi tanda kesetiaan cinta Allah kepada setiap orang. Ya, menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan ini adalah salah satu tugas pasangan Kristiani yang paling genting saat ini. Di saat dunia dikaburkan oleh banyak pandangan yang menurunkan derajat perkawinan, seolah perkawinan itu hanya pelampiasan keinginan jasmani semata. Baik, jika pasangan suami istri dan anak-anak dalam kasih yang total,
maka keluarga menjadi gambaran nyata sebuah keluarga. Sehingga tepat jika keluarga seperti yang sudah disebutkan di depan tadi sebagai sebuah gereja kecil atau eklesia domestik. Selanjutnya mari kita lihat tugas dan tanggung jawab seorang suami atau bapak. Yang pertama, suami sebagai kepala keluarga. Ya, sebagai seorang kepala keluarga, suami harus bisa memberi nafkah lahir batin kepada istri, pada anak-anak dan keluarganya. Dan mencari nafkah adalah salah satu tugas pokok seorang suami. Ya, dan sedapatnya tidak terlalu dibebankan kepada istri dan anak-anak. Dan untuk menjamin nafkah ini, sang suami hendaknya berusaha untuk memilih atau memiliki satu pekerjaan. Ya. Kemudian tugas dan tanggung jawab yang kedua, suami sebagai partner istri. Ya, perkawinan modern itu menuntut pola hidup partnership. Ya, suami hendaknya menjadi mitra dari istrinya. Ya, pada masa sekarang ini banyak wanita yang telah menjadi wanita karir. Ya, kalau istri adalah wanita karir, maka perlulah suami menjadi pendamping, penyokong, dan pemberi semangat bagi istrinya. Dalam kehidupan rumah tangga, istri pasti mempunyai banyak tugas dan pekerjaan. Ya, jangan membiarkan dia sendiri yang melakukannya hanya karena ya sudah mempunyai pembagian tugas yang jelas dalam sebuah rumah tangga. Ya, kita melihat banyak istri yang merasa tertekan, merasa tidak diperhatikan lagi karena apa saja yang dibuatnya tidak pernah masuk dalam wilayah perhatian sang suami. Ya, tugas suami yang ketiga adalah suami sebagai pendidik. Ya, orang sering berpikir dan melemparkan tugas menjadi pendidik anak-anak kepada istri atau ibu. Padahal anak-anak tetap memerlukan sosok ayah dalam pertumbuhan diri dan pribadi mereka. Dan ingat, sosok ayah itu tidak pernah tergantikan. Baik adik-adik yang terkasih, setelah kita melihat tugas sebagai seorang suami atau bapak, kita melihat yang berikut tugas dan tanggung jawab seorang istri. Ya, baik. Tugas yang pertama, istri sebagai hati dalam keluarga. Ya, baik. Suami adalah kepala keluarga, maka istri adalah ibu keluarga yang berperan sebagai hati dalam keluarga. Apa maksudnya sebagai hati? Sebagai hati, istri menciptakan suasana kasih sayang, kemudian ketentraman, keindahan, dan keharmonisan di dalam keluarga. Baik, tugas dan tanggung jawab kedua dari seorang istri sebagai mitra dari suami. Sebagai mitra, istri dapat membantu suami dalam tugas dan karir suami. Bantuan yang kita maksudkan dari istri di sini, misalnya memberi saran, dukungan moral. Ya, yang pertama yang lebih bersifat rasional dan yang kedua yang lebih bersifat afektif. Ya, dukungan moral yang bersifat afektif itu sangat-sangat berarti bagi karir suami. Baik, tugas yang ketiga dari seorang istri itu adalah istri sebagai pendidik. Ya, sama halnya dengan suami di bagian depan. Ya, istri atau ibu merupakan pendidik yang pertama dan utama ya bagi anak-anak. Ya, itu berarti bahwa seorang ibu itu adalah pendidik yang ulung. Ya, kita tentunya masih ingat ungkapan seperti ini, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Itu artinya adalah kita tidak boleh berani terhadap orang tua, ya terutama sekali kepada ibu kita, atau kita tidak boleh berbuat yang jahat ya terhadap ibu atau bunda kita. Baik, setelah kita melihat tugas dan tanggung jawab orang tua, dalam hal ini suami istri, ayah atau ibu, ya pada bagian berikut ini kita melihat kewajiban anak-anak terhadap orang tua. Ya, ini kita bisa lihat dari
Ya, misalnya mengasihi orang tua, bersikap dan berperilaku penuh syukur, serta bersikap dan berperilaku hormat terhadap orang tua. Ya, berikut mari kita lihat bersama beberapa hal yang penting yang perlu kita laksanakan atau kita bina dalam kehidupan berkeluarga, dan kita beri judul membina hubungan kakak adik. Ya, baik. Ya, dalam keluarga itu masih ada saudara-saudara kita yang lain, ada kakak, ada adik yang justru mempunyai hubungan timbal balik sebagai anggota dalam satu keluarga. Ya, hubungan ini memang bervariasi sesuai dengan kondisi situasi atau keadaan sosial masyarakat setempat. Dalam membangun keluarga sebagai persekutuan pribadi-pribadi, ya tentunya hubungan kakak adik sebagai anggota itu sendiri sangat penting. Ya, hal-hal yang mesti dikembangkan dalam hubungan kakak adik itu misalnya kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Ya, ini. Kemudian pengalaman hidup bersama dan proses awal dari sosialisasi untuk hidup bersama berlangsung dalam keluarga di mana terdapat lebih dari satu anak. Ya, dan ini ditekankan dalam katekismus kita di artikel yang ke-2219. Ya, kakak adik itu tidak hanya dididik oleh orang tua, melainkan juga secara tidak langsung saling mendidik. Sekali lagi, secara tidak langsung saling mendidik. Ya, dengan bertengkar dan berdamai kembali, ya mereka belajar dan berlatih mengelola konflik yang termasuk unsur hidup bersama. Ya, ini bisa dibandingkan juga dengan Katekismus Gereja Katolik artikel 2219. Ya, hal yang berikut adalah cinta kasih dan komunikasi dan dalam keluarga. Ya, kita lihat poin yang pertama, bagaimana pentingnya cinta dalam hidup manusia. Ya, dalam Injil Yohanes bab 15 ayat 12 itu kita seringkali mendengar, hendaklah kamu saling mencintai seperti aku telah mencintai kamu. Ya, kita bisa hidup dan berkembang sebagai manusia karena perhatian dan cinta yang kita terima dan alami dari orang-orang lain, dan karena cinta yang kita berikan kepada orang lain. Ya, cinta itu membahagiakan orang dan memungkinkan mereka untuk berkembang secara sehat dan seimbang. Ya, cinta yang jujur dan persahabatan sejati antara manusia, ya itu memungkinkan perwujudan diri yang sehat dan seimbang. Ya, menghindari gangguan psikis dan dapat menyembuhkan orang yang menderita sakit jiwa. Itu kekuatan cinta. Ya, sehingga apabila manusia belajar memberikan cinta dan menerima cinta, ya dia dapat sembuh dari perasaan kesepian dan banyak sekali gangguan emosional. Ya, selain itu, cinta itu adalah kekuatan aktif dalam diri manusia, yaitu kekuatan yang mempersatukan manusia dengan sesamanya. Ya, cinta yang demikian membiarkan manusia untuk tetap menjadi dirinya sendiri dan mempertahankan keutuhan dirinya sendiri. Selanjutnya, dalam cinta antara pria dan wanita, ya keduanya masing-masing dilahirkan kembali, ya serta saling mengembangkan diri. Ya, keduanya dipanggil untuk saling mencintai secara paling mesra dan intim. Ya, keduanya bisa saling memberi dan menerima secara fisik maupun psikis. Ya, keduanya merupakan partner yang membutuhkan cinta dari yang lain untuk membahagiakan satu sama lain. Ya, bagaimana membina cinta dalam keluarga? Ya, baik. Tujuan perkawinan pertama-tama ialah membina cinta kasih antara suami istri, menjalin hubungan perasaan yang mesra antara kedua partner yang ingin hidup bersama untuk selama-lamanya. Cinta kasih seperti apa yang diharapkan? Ya, baik. Cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Ya, kebahagiaan di dalam hidup keluarga tidak terjadi secara otomatis. Ya, setelah mempelai menerima berkat di gereja dan perkawinannya itu diresmikan, kebahagiaan itu masih harus dibentuk dan dibangun, diwujudkan terus-menerus lewat perbuatan nyata sehari-hari. Ya,
Oleh karena itu, cinta dalam hidup berkeluarga perlu dibangun agar bertumbuh dan berkembang. Perlu suasana partnership antara suami istri. Ya, partnership berarti persekutuan atau persatuan yang berdasarkan prinsip kesamaan derajat. Ya, sehingga kedua-duanya menjadi partner yang serasi dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Ya, selanjutnya cinta kasih yang menyerahkan dirinya sendiri. Ya, cinta kasih dalam hidup perkawinan sangat menuntut suatu sikap penyerahan diri yang total, bukan setengah-setengah atau bukan separuhnya saja. Ya, kedua partner harus saling menyerahkan diri kepada yang lain tanpa perhitungan untung rugi bagi dirinya, atau kita sebut tanpa pamrih, dalam bersama-sama membangun persatuan hidup. Ya, sekali lagi membangun persatuan hidup. Ya, membangun kebahagiaan keluarga dengan sumbangan yang berbeda sesuai dengan kodrat atau perannya masing-masing sebagai baik suami maupun sebagai istri. Ya, setelah cinta kasih kita lihat yang berikut, komunikasi dalam keluarga. Ya, berkomunikasi itu berarti menyampaikan pikiran dan perasaan kita kepada pihak lain. Ya, berkomunikasi tentang hal-hal yang sama-sama diketahui dan dirasakan, ya itu akan terasa jauh lebih mudah daripada mengenai bidang yang khas dunia sendiri. Ya, tetapi untuk mencapai keserasian hubungan antara manusia, untuk mencapai saling pengertian, justru yang paling perlu dikomunikasikan adalah dunia sendiri itu. Ya, dunia suami, dunia istri, dunia anak-anak yang sering sangat berbeda. Maka dalam berkomunikasi ada banyak hal yang harus diperhatikan, antara lain saling mendengarkan dan saling terbuka. Ya, apa itu saling mendengarkan? Ya, semua orang yang tidak tuli bisa mendengarkan, ini otomatis. Ya, tetapi yang bisa mendengar belum tentu pandai pula mendengarkan. Telinga bisa mendengar segala suara, ya, tetapi mendengarkan suatu komunikasi harus dilakukan dengan pikiran dan hati, ya, serta segenap indera diarahkan kepada si pembicara. Ya, banyak di antara kita yang merasa bahwa mendengarkan itu tidak enak, sebab memaksa kita untuk menunda apa yang kita sendiri mau katakan. Ya, betapa sering kita tidak mendengarkan ketika orang lain berbicara, karena sibuk sendiri memikirkan apa yang kita katakan. Ya, mendengarkan dengan baik harus kita lakukan kalau betul-betul ingin membangun keluarga yang harmonis. Ya, aspek berikut setelah mendengarkan adalah keterbukaan. Ya, penilaian seseorang itu tidak mutlak benar. Ya, oleh karena itu sulit terjadi komunikasi yang mengena dengan orang yang tidak dapat diubah dalam penilaiannya. Ya, seakan-akan itu ya sudah fakta yang mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya, orang-orang bisa begitu menutup diri terhadap masukan dari pihak yang bertentangan dengan penilaiannya sendiri. Ya, setiap orang boleh bahkan sepatutnya mempunyai ya sistem nilai, mempunyai keyakinan, mempunyai sikap, mempunyai pandangan, mempunyai kepercayaan dan pendidikan. Ya, tetapi ia tidak mempunyai kemauan ya berkomunikasi kalau ia tertutup untuk mendengarkan, ya, mencerna masukan dari pihak-pihak lain. Orang yang mau senantiasa tumbuh sesuai dengan zaman adalah orang yang terbuka untuk menerima masukan dari orang lain, yang merenungkannya itu dengan serius dan mengubah diri bila perubahan dianggapnya sebagai pertumbuhan ke arah kemajuan. Ya, adapun masukan dari pihak lain hanya terjadi melalui komunikasi dengan orang lain. Ya, Anda sudah sering mengalami betapa enaknya berbicara dengan orang yang mempunyai sikap terbuka. Ya, ini wajar. Ya, terbuka untuk menyatakan dan terbuka untuk mendengarkan. Terbuka untuk mengatakan diri dengan jujur, terbuka pula untuk menerima orang lain sebagaimana adanya. Keterbukaan tidak hanya menyangkut keyakinan dan pendirian mengenai satu gagasan. Keterbukaan dalam berkomunikasi untuk menuju pertumbuhan melibatkan juga perasaan seperti kecemasan, harapan, kebanggaan, dan bisa juga kekecewaan. Ya, dengan kata lain, dari dalam diri kita seutuhnya. Anggota keluarga yang saling terbuka akan membangun keluarga yang
sejahtera lahir dan batin. Baik adik-adik, demikian saja materi kita hari ini tentang panggilan hidup berkeluarga. Nanti tugas-tugas Anda bisa lihat dalam postingan kita di Google Classroom. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa sekalian insan, Engkau menciptakan manusia dan menghimpun mereka menjadi satu keluarga, yakni keluarga-Mu sendiri. Engkau pun telah memberi kami keluarga teladan, yaitu keluarga Kudus Nazaret, yang anggota-anggotanya sangat takwa kepadamu dan penuh kasih satu sama lain. Terima kasih Bapa atas teladan yang indah ini. Semoga keluarga kami selalu Kau dorong untuk meneladani keluarga Kudus Nazaret. Semoga keluarga kami tumbuh menjadi keluarga Kristen yang sejati, yang dibangun atas dasar iman dan kasih. Kasih akan Dikau dan kasih antara sesama anggota keluarga. Ajarlah kami hidup menurut Injil, yaitu rukun, rahmah, bijaksana, sederhana, saling menyayangi, saling menghormati, dan saling membantu dengan ikhlas. Hindarkanlah keluarga kami dari mara bahaya dan malapetaka. Sertailah kami dalam suka dan duka. Tabahkanlah kami bila kami sekeluarga menghadapi masalah-masalah. Bantulah kami agar tetap bersatu dan dengan sehati sejiwa. Hindarkanlah kami dari perpecahan dan percecokan. Jadikanlah keluarga kami ibarat batu yang hidup untuk membangun jemaat-Mu menjadi tubuh Kristus yang rukun dan bersatu padu. Berilah keluarga kami rezeki yang cukup. Semoga kami sekeluarga selalu berusaha hidup lebih baik di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Jadikanlah keluarga kami garam dan terang dalam masyarakat. Semoga keluarga kami selalu setia mengamalkan peran ini kendati harus menghadapi aneka tantangan. Ya Bapa, kami berdoa pula untuk keluarga yang sedang dilanda kesulitan. Dampingilah mereka agar jangan patah semangat. Terlebih kami sangat prihatin untuk keluarga-keluarga yang berantakan. Jangan biarkan mereka itu hancur. Sebaliknya berilah kekuatan kepada para anggotanya untuk membangun kembali keutuhan keluarga. Semua ini kami mohon kepadamu, Bapa, keluarga umat manusia, dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.